Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun man wasala rahimahu ahabbahu ahluhu. Bab barang siapa yang menyambung silaturahminya, maka dia akan dicintai oleh keluarganya. Dalam nuskhah yang lain judulnya berbeda sedikit, yaitu bab man wasala rahimahu ahabbahullah. Barang siapa yang menyambung tali silaturahminya, maka Allah akan mencintainya. Jadi ada dua versi tentang bab ini. Yang pertama tadi, barang siapa yang menyambung silaturahminya, maka dia akan dicintai oleh keluarganya. Nuskhah yang lain, bab barang siapa man wasala rahimahu, barang siapa yang menyambung silaturahminya, ahabbahullah, maka dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua versi tentang bab ini. Kedua bab ini ikhwafiddin, baik judul yang pertama ataupun yang kedua, itu ada kemiripan. Yang pertama yaitu bab, kalau buku saya ini judulnya ahabbahu ahluhu, yang menyambung silaturahmi maka akan dicintai oleh keluarganya. Artinya bagaimana ikhwafiddin? Apabila seorang menyambung silaturahmi pada keluarganya, ya, menyambung silaturahmi dengan keluarganya, sering dia kunjungi keluarganya, kemudian yang sakit dia jenguk, yang susah dia bantu, otomatis keluarganya, kerabatnya pasti akan mencintai dirinya, kecuali kalau ada yang dengki dengan dirinya. Sebab kalau seorang yang memiliki sifat dengki, baik pun kita akan ditafsirkan buruk. Demikian ikhwatiddin. Namun pada asalnya, siapa saja yang senang, yang suka menyambung silaturahmi kepada keluarganya ataupun dengan kerabatnya, secara umum orang ini pasti disukai ataupun dicintai oleh keluarganya. Nanti akan kita rinci. Kemudian, kalaupun kita ambil versi yang kedua,
man wasala rahimahu ahabbahullah, barang siapa yang menyambung silaturahminya maka dia akan dicintai oleh Allah. Artinya apa ya Khofiddin? Ya tentunya karena silaturahmi itu, menyambung silaturahmi merupakan perintah dari Allah, maka orang yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala otomatis akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang yang menyambung silaturahminya, ataupun melakukan hal-hal kebaikan yang lainnya, maka ini ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. An Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu an, radhiyallahu anhu qala, dia berkata, jadi ini hadis marfu, hadis mauquf, yaitu perkataan seorang sahabat. Qal, dia berkata, manittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, pada Allah, wa wasala rahimah, dan menyambung silaturahminya, nusi'a fi ajalihi, maka akan ditambah usianya, wa thara maluhu, akan bertambah juga hartanya, wa ahabbahu ahluh, dan dia akan dicintai oleh keluarganya. Jadi di sini Abdullah bin Umar mengatakan, manittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa wasala rahimahu, dan menyambung silaturahminya. Sekarang pertanyaan, bukankah menyambung silaturahmi itu termasuk takwa kepada Allah? Tanpa disebut kalimat wa wasala rahimah dan menyambung tali silaturahminya, artinya seorang yang manittaqa rabbahu, seorang yang bertakwa kepada Rabbnya, itu saja sudah cukup untuk menjadikan seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh keluarganya. Kenapa? Karena yang namanya takwa itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Di antara perintah Allah adalah menyambung silaturahmi. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Orang yang tidak menyambung silaturahmi otomatis bukan orang yang takwa. Itu Khofiddin. Jadi kalau kita lihat kalimatnya, manittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa wasala rahimah, menyambung silaturahminya, seolah silaturahmi itu, menyambung silaturahmi itu bukan bahagian dari takwa. Kan begitu sepertinya. Padahal menyambung silaturahmi termasuk bagian dari ketakwaan. Ini bagaimana? Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam bahasa Arab, uslub seperti ini disebut dzikrul khas ba'dal am. Penyebutan sesuatu yang khusus setelah umum. Penyebutan sesuatu yang khusus setelah umum. Secara umum kan takwa. Di antara perbuatan takwa itu yaitu menyambung silaturahmi. Dan ini disebutkan setelah takwa. Di antara tujuannya, ikhwatiddin, untuk menunjukkan betapa pentingnya yang namanya silaturahmi. Betapa urgennya yang namanya menyambung silaturahmi. Sehingga ketika disebutkan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang seharusnya ini saja sudah cukup, karena takwa itu sudah mencakup seluruh kebaikan, sampai Abdullah bin Umar menyebutkan khusus, yaitu salah satu cabang daripada ketakwaan, yaitu menyambung silaturahmi. Demikian ikhwatiddin. Ini menunjukkan pentingnya menyambung silaturahmi sampai disebutkan setelah kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu termasuk takwa kepada Allah. Saya berikan contoh firman Allah yang lain.
firman Allah. Yaitu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman dalam sebuah ayat, yaitu Al-Baqarah 98. Man kana aduwan lillah, barang siapa yang menjadi musuh Allah, man kana aduwan lillah wa malaikatuhu wa malaikatihi, barang siapa yang menjadi musuh Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan utusan-utusannya, rasul-rasulnya, wal Jibril, dan Jibril, wa Mikail, wa Mikala, dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, sungguhnya Allah itu menjadi musuh terhadap orang-orang kafir. Perhatikan, Allah menyebutkan man kana aduwwan lillah, musuh kepada Allah, musuh Allah. Barang siapa yang musuh pada Allah, jadi musuh Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan rasulnya, wa Jibril, dan Jibril. Loh, Jibril kan sudah termasuk malaikat. Seharusnya nggak penting lagi disebut, nggak perlu lagi disebut Jibril, karena sudah ada di situ malaikat sebelumnya. Kan di awal disebutkan barang siapa yang menjadi musuh terhadap Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, sesungguhnya Allah itu menjadi musuh terhadap orang-orang kafir. Disebutkan Jibril dan Mikail setelah penyebutan malaikat. Padahal Jibril dan Mikail termasuk malaikat. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyakum. Kenapa ini penting disebutkan? Ini menunjukkan ini dua malaikat yang sangat istimewa dibandingkan malaikat-malaikat yang lainnya. Sampai perlu disebutkan secara khusus. Ya. Apalagi Jibril ikhwatiddin. Jibril dia mendapat 2 di sana, malah 3 kali sebut. 2 kali secara umum, 1 kali secara khusus. Saya ulangi ayatnya, ya. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikatnya, dan utusan-utusannya, maksudnya rasul-rasulnya, sesungguhnya, dan Jibril serta Mikail, sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang, sesungguhnya Allah itu musuh bagi orang-orang kafir. Jibril disebutkan 3 kali. Disebutkan secara umum 2 kali, dan disebutkan secara khusus 1 kali. Mana yang umumnya? Ayo. Hah? Malaikat. Itu lagi? Rasul, yaitu utusan. Jibril termasuk utusan Allah yang membawa wahyu untuk para nabi dan rasul. Demikian ikhwatiddin. Makanya Jibril ini ada disebutkan dengan nama Rasul dalam Al-Quran. Jadi Jibril disebutkan malah 3 kali. Disebutkan secara umum, yaitu malaikat dan utusan Allah. Kemudian disebutkan secara khusus, yaitu nama Jibril. Demikian ikhwatiddin. Sekali lagi ini menunjukkan uslub dalam bahasa Arab yang menunjukkan pentingnya ataupun menunjukkan bahwasanya istimewanya 2 malaikat ini. Padahal tanpa menyebutkan Jibril dan Mikail, cukup dengan menyebutkan malaikat sebelumnya, maka kedua malaikat ini sudah termasuk. Demikian ikhwatiddin. Jadi seolah Allah menyebutkan barang siapa yang menjadi musuh Allah, musuh malaikatnya, musuh para rasulnya, terutama Jibril dan Mikail, nah itu ikhwatiddin. Jadi kalau dia menjadi musuh malaikat yang lain, seperti apa malaikat yang lain? Contohnya, selain Jibril dan Mikail, apa lagi malaikat? Malaikat maut. Apa lagi? Malaikat Munkar Nakir. Baik, ikhwatiddin ini kan malaikat, tapi nggak disebutkan. Jadi seolah-olah Allah katakan, barang siapa yang menjadi musuh para malaikat, termasuklah semua malaikat, terutama Jibril dan Mikail. Ah, gitulah kira-kira. Terutama Jibril dan Mikail. Fa innallaha aduwwul kafirin. Sungguhnya Allah itu musuh bagi orang yang kafir, orang-orang yang kafir. Itulah ikhwatiddin uslub dalam bahasa Arab. Baik ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan hadisnya.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kepada Rabb-Nya, wa wasala rahimah, dan dia menyambung silaturahminya, wa nusi'a fi ajalihi, nusi'a fi ajalihi, maka akan dipanjangkan umurnya. Ini menunjukkan ikhwafiddin sebagai ganjaran terhadap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang menyambung silaturahmi. Allah panjangkan umurnya berada di atas ketaatan. Tidak sekedar panjang umur, tapi panjang umurnya berada di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak hanya itu, Allah juga akan memperbanyak hartanya, wathara maluhu, dan Allah akan perbanyak, melimpahkan hartanya. Dan tak kalah penting dari itu yaitu wa habbahu ahluhu, maka dia akan dicintai oleh kerabat-kerabatnya. Satu hal yang perlu dipertanyakan di sini. Tadi kan ada dua bab ya, yang berbeda. Bab ini ada menyebutkan dua. Yang satu babun man wasala rahimahu ahabbahu. Yang pertama apa tadi? Ahluhu. Barang siapa yang menyambung silaturahminya, maka akan dicintai keluarganya. Dalam nuskhah yang lain tidak disebutkan dicintai oleh keluarganya, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi man wasala rahimahu ahabbahullah, bukan ahluhu, maka dia akan dicintai oleh Allah. Sementara di dalam hadis tidak ada penyebutan dia dicintai Allah. Ya. Lantas apa namanya korelasi antara bab yang menyebutkan ahabbahullah dengan hadis? Kalau judul yang pertama ahabbahu ahluhu cocok dengan hadis karena ada lafaznya. Sekarang ahabbahullah ini dari mana datangnya? Dan apa hubungannya dengan hadis? Ikhwatifiddin rahimanallahu wa para ulama menyebutkan ya bahwasanya ketika seseorang dicintai oleh kerabatnya, banyak hartanya, kemudian panjang usianya, ini merupakan ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri tapi tidak mutlak. Ya. Ciri tapi tidak mutlak. Ada orang kaya, hartanya melimpah ruah, tapi selalu bertengkar dengan keluarganya. Berarti tidak memenuhi persyaratan. Ya. Ada orang yang dicintai oleh keluarganya, banyak hartanya, tapi cepat mati. Sampai banyak istilah kita menyebutkan orang baik-baik kok cepat sekali diambil oleh Allah. Kayaknya hati-hati untuk menjadi orang baik. Berarti Allah sayang dengan dia, diambil oleh Allah. Itulah istilah-istilah kita. Ya, ikhwatiddin, ini bukan tanda-tanda mutlak. Bukan tanda mutlak. Memang itu merupakan tanda, tapi bukan mutlak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia hadapi. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tak dia duga-duga. Rezekinya mengalir. Dia tidak begitu banyak usaha, tapi mengalir rezekinya. Padahal tetangga sebelah, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, pergi keluar rumah gelap, pulang pun sudah gelap, bertengkus lumus. Tapi tak dia dapati kecuali hanya sedikit. Yang satu nggak begitu kali getol dalam berusaha, tapi rezekinya melimpah. Kan ada jenis orang seperti ini. Ya. Ikhwatiddin wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tapi Ustadz, banyak juga orang
yang soleh, takwa, tetapi rezekinya sedang-sedang saja, atau mungkin dia fakir, itu gimana? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala belum sayang dengan dia, atau tandanya itu pura-pura takwa? Dia soleh, istrinya solehah, rajin ke masjid, tak pernah nyakiti tetangga, berbakti kepada kedua orang tua, Masya Allah, dikenal orang soleh, tapi fakir. Apa bisa kita katakan? Kan Allah katakan akan diberi rezeki dari arah yang tak duga-duga. Ini kok fakir? Berarti pura-pura dia ini. Bisa begitu? Pura-pura dia ini, pura-pura bagus ini. Buktinya dia fakir. Kalau dia betul-betul takwa, pasti orang kaya. Ya, tidak harus seperti itu, ikhwafiddin. Ya, para nabi kan nggak semua kaya. Loh, jadi mengapa Allah membuat dia menjadi fakir? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah itu kalau sudah mencintai suatu kaum, Allah akan coba dia. Allah akan beri dia cobaan. Agar apa? Agar derajatnya meningkat setelah dia berhasil melampaui cobaan demi cobaan yang Allah berikan kepadanya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi. Itu dia. Semakin kuat keimanannya kepada Allah, semakin dahsyat juga cobaan yang Allah berikan. Seperti orang yang dicintai oleh Allah, Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, cobaan yang luar biasa. Diusir oleh ayahnya. Kemudian dia pun menikah. Sudah menikah berpuluh-puluh tahun, tak juga punya anak. Ya, tak juga punya anak. Sudah tua istrinya, baru dia punya anak. Udah. Dan sebelumnya, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, istri pertama beliau yaitu Sarah mengusulkan kepada Nabi Ibrahim agar menikahi Hajar. Jadi Nabi Ibrahim ini kisah rumah tangganya sama seperti judul buku, Istriku Menikahkanku. Nah, itu dia. Itu dia. Tapi apakah masalah mereka selesai? Enggak. Jadi jangan dikira kalau istri antum, bang, abang nikah lagi aja, oh aman lah ini, gak ada masalah. Belum tentu. Ya, belum tentu. Kemudian ikhwatiddin, lahirlah Ismail dari rahim Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim membawa dia ke Ka'bah. Nabi Ibrahim tinggalnya di Palestina, dibawa Hajar ke Ka'bah. Bayangkan itu seberapa jauh mereka jalan. Gak ada pesawat pada waktu itu. Ya. Di Ka'bah pada waktu itu, jangan antum bayangkan masih udah ada Ustaz, menara Zam-Zam itu. Jam gadang sudah ada Ustaz, mana ada jam gadang? Ya. Jangankan bangunan ikhwatiddin, air pun tak ada. Padahal rumah Allah Ka'bah ini sudah dikenal oleh seluruh orang yang ada di Jazirah Arab. Ini adalah Baitullah. Tapi tak ada seorang pun yang tinggal di situ. Mengapa? Karena tidak ada air dan tidak ada tumbuhan. Kalau orang-orang yang di padang pasir nggak bisa tinggal tanpa air, makanya tinggallah Ka'bah saja. Disitulah Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam. Demikian ikhwatiddin. Ketika Nabi Ibrahim tinggalkan, nggak ngomong sedikit pun. Diikuti oleh istrinya. Ya Ibrahim, aina tadhhab? Tatrukuna fi wadin laisa fi syai'. Ibrahim, kamu mau kemana? Masa kamu tinggalkan kami di sini, di tempat yang tidak ada apapun? Ibrahim nggak jawab, ikhwatiddin. Mungkin kalau istri kita bawa istri kita ke tebing tinggi aja. Udah sampai tebing tinggi kita pergi. Ditanya, bang mau kemana kau tinggal? Diam aja, dijambak dari belakang begitu. Macam-macam bang ya, dijambaknya kita. Ibrahim tak menoleh sedikit pun. Sampai 3 kali. Kemana Ibrahim? Engkau tinggalkan kami di sini berdua. Setelah yang keempat, apa kata Hajar? Karena dia tahu suaminya ini adalah seorang Rasul. Allahu amaraka biha. Allah yang menyuruh kamu. Nabi Ibrahim hanya menjawab 3 huruf. Naam.
Dia pergi, Hajar balik. Coba kalau istilah begitu kan. Nah, abang bilang 3 huruf aja. Jadi ikhwatiddin rahimanallah, kenapa ikhwatiddin? Karena seorang muslimah, seorang yang bertakwa kepada Allah, ya. Kalau itu sudah perintah Allah, dia nggak takut sedikit pun ikhwatiddin. Secara logika dia akan lapar mati di situ. Seberapa tahanlah bekal yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, diberikan Ibrahim kepada mereka. Di tempat tak ada air dan tidak ada tumbuhan. Pasti mati, logika mengatakan mati. Tapi karena Ibrahim mengatakan na'am, apa kata Hajar? Idzal la yudayyi'un Allah. Kalau begitu Allah tak akan menyia-nyiakan kami. Itu jawaban. Kita seorang muslim karena memang berasal dari iman yang lemah. Kalau dia bekerja di sebuah tempat yang haram, kita ajak dia untuk keluar, meninggalkan pekerjaan yang haram, dia akan katakan, terus apa yang saya kasih makan anak istri saya itu apa? Apa begitu? Gak yakin dengan Allah. Padahal dia masih tinggal di kota Medan, bahkan masih tinggal di tempat mertua. Dia ya seperti itu. Terus gimana saya mau ngasih makan anak dan istri saya? Masya Allah. Memang sebelum dia masuk ke tempat tersebut, yang ngasih makan dia itu siapa sampai dia besar seperti itu? Kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa nggak yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya Rasulullah katakan, supaya semakin yakin kaum muslimin itu, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Itu janji Allah. Tapi kadang-kadang kan kita tanggung-tanggung. Iya enggak iya? Iya, jangan-jangan enggak. Tapi iya juga, tapi jangan enggak. Begitu ikhwatiddin. Ya. Padahal Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah itu rezekinya tak diduga-duga. Tidak harus kaya ikhwatiddin. Ya. Tidak harus kaya. Ada saja jalan keluarnya. Mungkin di satu saat dia dalam kepepet misalnya, sempit rezekinya, sementara anak sekolah perlu uang sekolah. Sementara dia juga sudah dapat dispensasi diskon, sudah habis-habisan diskon sekolah untuk dia. Bukan dia nggak mau bayar uang sekolah anaknya, tapi memang nggak ada sama sekali. Dia minta kepada Allah di saat-saat yang genting, ada jalan keluar. Itu orang takwa kepada Allah, tapi syaratnya yakin ya. Yakin kepada Allah, jangan tanggung yakinnya. Ini Allah dengar nggak ini? Jangan-jangan nggak tahu Allah. Nuduh pula. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi, ya, orang yang takwa kepada Allah akan diberi jalan keluar dan diberi rezeki dari yang tidak dia duga. Kemudian ikhwatiddin, orang yang takwa itu dicintai oleh Allah. Kalau orang-orang yang dicintai oleh kerabatnya, itu juga salah satu tanda dia itu cintai oleh Allah. Dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala firman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wudda." Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan dia orang yang disayang. Disayang oleh makhluk. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdahu nada Jibril." Allah itu kalau sudah mencintai hambanya, dia panggil Jibril. Jibril, sini kau dulu. Itulah bahasanya. Sini Jibril. Kemudian, "Inni uhibbul fulan." Jibril, kata Allah, aku suka dengan si fulan. Aku sayang dengan si fulan. Fa'ahibbahu. Kamu juga harus sayang dengan dia. Fa'ahabbahu Jibril. Maka Jibril pun Jibril mencintai orang tersebut. Ikhwatiddin, ditambah cinta Jibril. Allah saja yang sayang itu sudah cukup bagi kita, nggak perlu cinta Jibril lagi. Tapi ditambah lagi Jibril. Kemudian, apakah Jibril sampai di sana? Enggak. Kemudian, fanada Jibril fi ahli samai. Jibril pun memanggil penduduk langit. Innallaha qad ahabba fulan. Penduduk langit, Allah mencintai si fulan. Fahibbuhu, kalian harus mencintai dia. Maka fa'ahabbahu ahlus sama. Penduduk langit seluruhnya mencintai si fulan.
Kemudian apa ikhwatiddin? Summa turihalau qabul fil ardi. Kemudian karena kecintaan penduduk langit, maka orang-orang di bumi pun mencintai dia, bisa menerima dia. Jadi penduduk langit cinta, otomatis penduduk bumi juga akan mencintainya. Itu ikhwatiddin. Kalau orang sudah seperti ini, ada nggak kira-kira yang tak suka dengan dia? Kalau sudah seperti ini orang, Allah cinta dengan dia, Jibril, penduduk langit cinta dengan dia. Kira-kira ada nggak manusia yang benci dengan dia? Hah? Ayo, ada nggak? Ragu? Ada. Sekarang Rasulullah, ada nggak benci dia? Siapa? Abu Jahal. Demikian ikhwatiddin. Bukan berarti tidak ada satupun orang yang membenci dia, ada. Yaitu orang-orang yang tidak bertakwa dan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan antum menegakkan sunnah di muka bumi ini, terutama di bumi kota Medan ini. Antum tegakkan sunnah, saya dibenci orang-orang sekitar saya. Pertama introspeksi dulu, jangan-jangan kita yang kasar. Sudah enggak Ustaz, saya enggak pernah kasar, saya enggak pernah debat. Ya saya panjangkan jenggot saya sendiri, bukan jenggot orang yang saya panjangkan, di dagu saya sendiri nih. Celana saya cingkrangkan sendiri, bukan. Saya juga nggak ada ngomong-ngomong ke yang lain. Saya sudah santun, tapi saya dibenci juga. Ya, itulah tadi jatuh pada bab innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah itu kalau mencintai satu kaum akan dicoba oleh Allah. Itu ikhwatiddin. Ya, demikian. Tapi kalau antum harus dibenci orang sekitar rumah, sepertinya saya sedang dicoba oleh Allah. Seperti percobaan untuk Rasul. Jangan GR. Jangan-jangan bencinya orang sekitar kita gara-gara tingkah kita yang gak beres. Itu ikhwatiddin. Demikian juga mengenai harta. Bukan berarti kalau dia kaya berarti bertakwa, belum tentu. Lihat apa kata Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yunus 88. Wa qala Musa, "Rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya." Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan tentara-tentaranya perhiasan harta benda dunia ya Allah. Untuk apa? Liyudillu Rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, mereka gunakan untuk menyesatkan semua hamba-hambamu. Ya siapa nggak kenal dengan Firaun? Ya, kita orang Indonesia, terutama orang Muslim, sejak kecil tahu Firaun. Saya sejak SD sudah dengar nama Firaun. Pokoknya kalau sudah dengar Firaun, konotasinya orang buruk. Makanya seburuk-buruk orang Indonesia, baik yang Muslim maupun yang kafir, tak pernah memberi nama anaknya Firaun. Coba cari. Coba cari kalau ada. Kalau ada, potong kuping antum sendiri. Nggak ada. Kenapa? Konotasinya itu buruk sudah Firaun. Ya. Tapi kita lihat bagaimana hartanya, bagaimana kerajaannya luar biasa. Sampai sekarang diakui oleh dunia. Sampai piramida itu dikatakan salah satu daripada keajaiban dunia. Zaman modern mengakui kehebatan peradaban pada zaman Firaun. Tapi ternyata dia orang yang paling bobrok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhwatiddin. Jadi Nabi Musa, ya Allah gimana ini? Engkau memberikan harta kepada mereka, kepada tentaranya, kekuatan untuk menyesatkan hamba-hambamu ya Allah. Liudillu an sabilik. Kemudian apa doa Musa? Rabbana tumis ala amwalim. Ya Allah, hapuskan harta benda mereka. Itu doa Nabi Musa. Ngeri doa para nabi ini. Kalau udah ngamuk para nabi ini ngeri doanya. Ya. Rabbana tumis ala amwalihim. Ya Allah, hapuskan semua harta benda mereka. Washdud ala qulubihim. Sesakkan hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Mereka ini enggak akan beriman sampai melihat langsung azab yang pedih di hadapannya. Itu palanya luar biasa Nabi Musa ini memang. Karena gimana lagi ikhwatiddin, di hadapan dia itu terjadi. Berapa kali Fir'aun itu taubat, tapi pura-pura. Di saat Nabi Musa berdoa, ya Allah turunkan belalang. Ya kan? Belalang. Nabi Musa bilang,
Firaun bilang kepada Nabi Musa, Musa tolonglah diberhentikan ini wabah belalang supaya aku beriman. Doa Nabi Musa, hilang belalang, balik lagi. Kemudian apa lagi? Datang kumal. Kumal itu bukan orang kumal. Kumal itu kutu. Minta lagi, didoakan Nabi Musa lagi. Hilang kutu, balik lagi. Apa lagi? Kodok, ya, kodok. Taubat lagi. Sudah hilang kodoknya, balik lagi. Apa lagi? Darah, ya. Semua sungai jadi darah. Sampai seperti itu, makanya palanya luar biasa. Palanya luar biasa Musa kepada Fir'aun ini, ikhwafiddin. Mungkin kalau kita jadi Musa nggak tahan lagi sudah. Ya Allah, pencet aja begitu dia. Ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi Fir'aun orang yang kaya raya, tinggi jabatannya, tapi bukan tanda ketakwaan. Makanya ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum, yang panjang usianya, kemudian banyak hartanya, kemudian dia dicintai oleh keluarganya, maka otomatis ini merupakan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwafiddin. Kenapa? Karena itu penyebabnya adalah karena dia bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahminya. Itu ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi baik judulnya babun man wasala rahimahu ahabbahu ahluhu, ataupun judul yang kedua, judul yang berikutnya yang kedua, jenis yang kedua, ataupun konteks yang kedua, bab man wasala rahimahu ahabbahullah, sama maksudnya. Itulah ikhwafiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Baik, kemudian yang berikutnya babun birrul aqrab fal aqrab. Bab berbakti kepada keluarga yang terdekat, kemudian yang terdekat. Ini insyaallah kajian yang Sabtu akan datang aja ya. Jadi kita ambil satu bab saja ya. Bahwa bab man wasala rahimahu ahabbahu ahluhu atau ahabbahullah. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan jika ada yang bertanya, tafadhol. Ada kertasnya? Akhwat silakan kumpulkan pertanyaan. Ustadz, bagaimana menyikapi orang tua yang masih sangat mementingkan dunia daripada akhirat? Wah, ini berarti yang bertanya ini sudah mementingkan akhirat dibandingkan dunia. Mantap ini. Siapa ini orang ini? Maunya tulislah nama, alamat, nomor telepon. Mana tahu dia masih jomblo, kita carikan jodohnya. Baik. Ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau orang tua kita anggap masih lebih mencintai dunia ketimbang akhirat. Coba kita flashback dulu kita bagaimana sebelumnya. Apakah ketika lahir kita lebih cinta akhirat dibandingkan dunia langsung? Ataukah itu ada tahapan-tahapan hingga sampai pada saat kita merasa bahwasanya akhirat lebih penting dibandingkan dunia? Ya, akhirat lebih penting dibandingkan dunia. Ikhwafiddin, jadi bagaimana ketika kita melihat sesuatu yang kita pernah mengalaminya? Pertama, ikhwafiddin, bersyukurlah bahwasanya Allah telah memberi kita sebuah anugerah hidayah yang belum diberikan kepada orang tua kita. Tapi ingat ikhwafiddin, menurut pandangan kita, orang tua kita itu lebih mementingkan dunia ketimbang akhirat. Itu kan dikarenakan mereka belum dapat hidayah dalam masalah itu. Seperti orang-orang banyak yang awam-awam kan begitu. Mereka merasa yang penting sholat sudah cukup, itu akhirat. Kalau masalah ngaji nggak penting lagi. Yang penting nanti kalau ada duit mereka infak banyak. Begitu cara mereka. Itulah
akhirat yang menurut mereka yang sudah oke kali, sudah afdol sekali begitu. Padahal kan belum cukup seperti itu. Jadi ikhwatiddin, sikap kita bagaimana terhadap orang tua, kakak, adik ataupun kerabat kita ataupun masyarakat kita, gencarkan dakwah. Itu ikhwatiddin, gencarkan dakwah. Kalau seandainya mementingkan dunia dibandingkan akhirat itu masih hal-hal yang sunnah, seperti dia masih masih lebih suka ngobrol, udah adzan zuhur, kan sebaiknya kita sholat rawatib, ya kan? Sebaiknya kita sholat rawatib. Tapi kawan ini masih ngobrol aja, nunggu qomat. Sementara kita sudah sholat rawatib, tengok, ya masih ngobrol juga. Ya, dalam masalah ini memang dia sudah mementingkan dunia ketimbang akhiratnya, tetapi masih dalam kategori dibolehkan, karena yang ditinggalkannya adalah yang sunnah. Demikian. Kemudian dia sholat berjamaah di masjid, berarti dia punya modal yang luar biasa untuk menjadi lebih baik ketimbang orang yang sudah adzan masih tidak sholat. Jadi bagaimana sikap kita ikhwatiddin? Terus kita berdakwah kepada orang tua. Berdakwah kepada orang tua satu cara yang paling efektif. Berikan khidmat kita lebih, perhatian kita lebih dibandingkan sebelumnya. Jangan tambah malas. Jam 3 dia sholat tahajud, subuh sholat ke masjid, pulang subuh di masjid sampai matahari terbit, sholat 2 rakaat, pulang tidur. Sementara biasanya sebelum dia ngaji, habis subuh itu dia sebelum dia ngaji habis subuh, sholat subuh, dia tidur, bangun sebentar, kemudian masih bisa bantu-bantu orang tuanya. Tapi kan dia hari sekarang ini sudah sholat tahajud dari jam 3. Akhirnya setelah subuh gak bisa lagi bantu orang tua. Kenapa? Ngantuk. Kapok lah itu nanti jadinya. Kau ini semenjak ngaji dengan ustadz itu tambah malas. Ustadz itu juga yang kena. Ini ikhwatiddin, hati-hati masalah ini. Ya. Jadi khidmat kita pada orang tua dinaikkan levelnya. Ketika kita lihat ibu kita sudah istirahat, habis nyuci pakaian, dekatkanlah, dekat. Tarik kakinya, tapi yang kuat. Jangan. Pijit mak ya. Masya Allah, anak aku ini pijit tangannya. Senang orang tua ikhwatiddin. Kalau bisa tak usah disuruh-suruh. Ada piring numpuk, langsung cuci. Nggak usah tanya-tanya, mak, ini piring mau dicucikan? Iya. Oh besok lah mak ya. Ya ilaha illallah. Terutama akhwat itu, ya, yang tadinya nggak biasa nyuci baju sendiri. Kalau bisa langsung cucikan baju orang tua. Kalau bisa tuh orang tua nggak usah nyuci lagi, nggak usah lagi nyapu. Kalau masak udahlah biarlah orang tua, karena akhwat tuh banyak nggak pandai masak masalahnya. Itu ikhwatiddin. Jadi khidmatnya, kalau orang tua sudah semakin sayang dengan kita, ya, pertama jajan bisa nambah, biasa. Artinya dia mau kemana-mana pun dia tahu sikoh dengan kita, percaya dengan kita. Mau kemana nak? Mau ngaji? Oh ya, ngajilah nak ya, jangan sampai nggak datang nak. Karena dia lihat perubahan akhlak yang luar biasa. Tapi kalau antum habis ngaji pulang ke rumah muka mengkerut, wajah horor, ya, ini orang tua menjadi aneh. Kok begini anakku? Ini dia masuk aliran sesat ini. Begitu jadinya ikhwatiddin. Jadi kalau anak dengan orang tua itu dakwahnya lebih banyak ke akhlak, ya, ke akhlak. Antum gak usah banyak-banyak ceramah ke depan orang tua, gak usah banyak-banyak ceramah. Pulang-pulang, Pak sini Pak, bentar Pak. Ini kesimpulan kajian tadi, kesimpulan. Gak usah banyak-banyak ceramah. Ya, perlihatkan saja perubahan akhlak kita yang luar biasa kepada orang tua kita. Itu ikhwatiddin. Itu insya Allah antum pasti akan diterima. Dia akan nanya, di mana nak ngajinya? Oh sana Pak. Oh ikut, yuk begitu. Karena biasanya kalau untuk orang tua itu lebih mudah masuk dari orang lain ketimbang dari anaknya sendiri. Ustadz, apakah ada dalil yang menyebutkan setiap bentuk ibadah tak perlu melafazkan niat? Ikhwatiddin, semua ulama sepakat yang nama niat itu mahalluhu fil qalbi. Yang namanya niat itu tempatnya dalam hati. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan niat itu di lisan.
Semua sepakat. Coba tanya siapapun, nggak ada seorang pun yang mengatakan, ulama manapun, mau Syafi'i, Hambali, Balafi, itu siapapun dia, tetap mengatakan yang namanya niat itu di hati. Tapi kok ada yang lafaz Ustadz dilafazkan? Mereka katakan itu supaya mantap. Itu dia. Bukan karena nggak ada dalam hati. Coba tanya, Ustadz kan mengatakan harus dilafazkan ya. Sekarang seorang dalam hatinya dia niatnya mau sholat zuhur. Kemudian dia lafazkan niat, usalli sholatal asri. Salah ngomong. Pas sholat zuhur, dalam hati zuhur ini. Usalli sholatal asri. Salah rakaatin. Dia nggak tahu bahasa Arab itu 4 itu artinya arba. Dikira 3, salah hitung. Wahid, selasa, arba. Oh, berarti wahid, selasa, arba. 4 itu dikira 3 atau wahid, selasa, arba, selasa. Wahid, isnin, arba, selasa. Salah hitung dia terbalik. Oh, berarti usolli fardus salatil asri. Padahal sholat zuhur dalam hatinya sudah tahu. Dalam hati juga sudah tahu dia bahwasanya zuhur itu 4 rakaat. Keceletut lidahnya. Salah bilang. Salah hafal. Wahid, isnin, arba, selasa. Terbalik. Salah surakaatin. Coba tanya tuh Ustaz. Sah enggak sholatnya? Semua akan mengatakan sah. Karena al-ibratu ma fil qalb. Ibrah itu yang ada dalam hati, bukan di lisan. Makanya ikhwatiddin, kalau ada seorang datang ke rumah calon mertua pas sholat maghrib, orang ini jarang sholat maghrib, tapi mertuanya rajin sholat. Akhirnya sholatlah dia dengan mertuanya. Ayo nak sholat, ayo pak, masya Allah. Allahu Akbar. Iya kan? Padahal jarang dia sholat. Tapi yang hebatnya ketika dia mau sholat, usolli fardhu salatul maghrib, 1 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Oh, itu kan artinya ikhlas karena Allah. Kira-kira yang akan dinilai oleh Allah yang di lisannya apa di hatinya? Yang di hatinya. Makanya semua sepakat bahwasanya yang namanya niat itu di hati. Tapi itulah sekali ikhwatiddin, akhirnya menyusahkan kaum muslimin. Kenapa? Harus dilafazkan niat. Makanya kalau orang baru sholat, dia bertambah bebannya. Apa itu? Menghafal lafaz niat. Kemarin waktu ke Mekah, ya, kan nanti ada sholat jamaah, sholat qashar. Itu kan lain-lain nanti lafaznya. Maka sibuklah tuh jamaah. Susolli fardhu zuhri qasran wa jam'an ta'khiran. Bertambah bebannya jadinya ikhwatiddin. Begitulah dia. Padahal kan tak perlu. Cukup ada dalam hati saja. Begitulah ikhwatiddin. Oke lah antum yang masih muda. Kalau nenek-nenek gimana? Setiap kali dia mau menjamak, mengqashar, stres dia. Apalah tadi niatnya? Stres dia. Kenapa? Gak hafal niatnya. Coba. Gara-gara gak hafal niat bisa gak sholat dia? Kenapa? Gak ada niatnya, gak tahu. Demikian ikhwatiddin. Makanya banyak tanya, Ustadz tadi salah niat saya Ustadz. Lafaznya salah. Begitu ikhwatiddin. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama ini dibuat Allah bukan untuk menyusahkan kalian. Tidak. Jadi niat dalam hati, bukan dilafazkan. Assalamualaikum Ustaz. Silaturahim itu kan penting. Apakah perlu silaturahim dengan seorang yang pernah singgah di hati yang belum halal bagi? Aduh. Singgah pula katanya. Ikhwatiddin. Yang namanya silaturahmi, silah artinya menyambung, rahim yang ada hubungan rahim. Ya, haram hukumnya kalau diputus. Antara kita dengan ibu kita, kita dengan ayah kita, kita dengan abang kita, kita dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan paman kita. Itu sambung silaturahmi. Bukan yang sedang singgah ataupun yang pernah singgah. Makanya haram hukumnya seorang anak memutuskan silaturahminya dengan ayah dan ibunya, apapun alasannya. Apapun alasannya. Adik dengan abangnya, setengkar-tengkar apapun mereka tetap harus balik. Baik, antara suami dan istri bisa nggak putus? Bisa putus. Kalau memang nggak cocok, putus.
Tapi ini nggak dikatakan memutus silaturahmi. Tapi si ibu dengan anaknya bisa putus. Nggak cocok ibu dengan anak, putus bisa? Nggak bisa diputus. Nggak cocok kita dengan mertua, bisa putus? Hah? Nggak bisa. Ya, mertua itu tetap kerabat dan itu mahram kita. Ustadz, tapi anaknya sudah kucerai 3 kali. Anaknya bisa cerai, mertuanya nggak bisa cerai. Mertua itu ikhwatiddin mahram lil abad selamanya. Jangan ada di antara antum yang setelah dicerai anaknya cocok dengan mertua. Jangan, nggak boleh. Itu mertua lil abad, mahram selamanya. Ingat, mertua itu nenek daripada anak kita, kakek daripada anak kita. Jadi untuk mertua nggak ada istilah putus. Itu ikhwatiddin. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara silaturahmi dengan orang yang pernah singgah di hati saya? Kira-kira ini penting nggak ini? Nggak penting, red. Nggak penting ikhwatiddin, ya. Jadi itu tidak termasuk dalam perintah untuk menyambung silaturahmi. Oke lah Ustadz, kita rubah soalnya. Memperuat ukhuwah. Wah, itu dia. Ya kan? Jadi yang pernah singgah di hatinya itu sudah ngaji, sudah hijrah. Dia juga sudah hijrah. Jadilah dia ukhti fillah. Wih, Masya Allah. Ukhti fillah. WA-nya pun sudah nggak seperti dulu lagi. WA-nya, ukhti, hari ini pengajian loh. Jangan lupa. Gitu. Kalau jam 3, ukhti sudah sholat tahajud. Iya. Masya Allah. Gombal itu. Jadi nggak dibolehkan. Ikhwatiddin, kalau dia belum menjadi halal, jangan coba-coba singgah-singgahkan. Akhwat, kalau ada seorang ikhwan yang belum melamar akhwat, jangan buka hatimu untuk dia sampai dia singgah. Karena yang menderita dirimu sendiri. Itu dia. Padahal saya sudah membuka hati saya yang selama ini terluka. Alah. Ya, gak ada cerita ikhwatiddin. Jangan. Bukalah hatimu untuk calon suamimu. Kalau nggak jadi, tutup lagi. Jangan dibuka lagi, tutup. Tutup rapat-rapat. Siap menerima yang lain. Kan gitu. Jadi hanya boleh untuk yang halal bagi kita. Ustadz, wanita haid apa boleh baca Quran? Memang ada khilafiyah di kalangan para ulama ikhwatiddin. Kalau dia baca Quran tak masalah. Tidak ada khilafiyah. Yang ada adalah memegang Quran, menyentuh Quran. Itu ikhwatiddin. Ya. La yamassuhu ilal mutahharun. Inilah ayat yang dipakai mazhab yang mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tidak menyentuh kecuali yang suci-suci saja. Tapi ternyata yang suci yang dimaksud dalam ayat adalah malaikat. Jadi saya cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwasanya wanita haid boleh memegang Al-Quran. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang tidak menyentuh Al-Quran kecuali yang suci, ya, itu tidak jelas pendalilannya. Karena suci itu ada 2, suci yang maknawi dan suci yang hakiki. Suci yang hakiki yaitu yang tidak bernajis dan tidak mengalami hadas besar. Adapun suci yang maknawi yaitu dia bukan orang kafir. Karena Allah katakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Apa kalau kesenggol orang kafir lantas kita harus cuci siku kita? Kan enggak. Tapi itu suci najis maknawi. Makanya ketika Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah dari jauh, dia pergi. Tak lama kemudian ketemu lagi. Rasulullah tanya, "Ya Abu Hurairah, tadi kamu kemana? Kulihat kamu ada di ujung jalan." "Ya Rasulullah, tadi aku sedang junub dan aku tak suka bertemu dengan Anda dalam keadaan junub." Kata Rasulullah, "Subhanallah, fa innal mu'min la yanjus." Subhanallah, mukmin itu enggak najis. Jadi suci ini suci yang mana? Makanya tidak ada hadis yang jelas sekali mengatakan bahwasanya suci itu adalah orang yang berhadas baik besar maupun kecil. Allahu a'lam bishawab. Kembali kepada hukum asal yaitu segala sesuatunya boleh dipegang oleh wanita haid hingga ada dalil yang
yang menyatakan secara jelas. Allahu alam. Sejak saya mengetahui hukum-hukum Allah, alhamdulillah saya jarang menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat saya, karena kalau berkunjung ke rumah kerabat saya berbuat maksiat seperti mendengar ghibah, berkumpul dengan yang bukan mahram dan lain-lainnya. Bagaimana Ustaz? Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, perhatikan. Ya. Berkumpul dengan yang bukan mahram, ya terkadang kerabat kita ada yang enggak mahram. Di antaranya apa? Sepupu. Itu enggak mahram. Tapi ikhwatiddin rahimanallah, kalau dia berkumpul di situ enggak masalah. Ya. Enggak masalah selama dia bukan berkhalwat. Apalagi itu adalah kerabat. Dan kalaupun mereka berghibah, tinggal pindahnya ke tempat lain. Atau nasihati, "Mak, ini kan ghibah, Mak. Dosa besar." Begitu. Itu ikhwatiddin. Atau cari waktu-waktu yang enggak ngumpul semua. Iya kan? Pergi kita ke paman kita dan istri kita aja. Nanti waktu lain pergi lagi ke siapa lagi, ke nenek kita dan istri kita saja. Kan enggak perlu pas waktu orang ngumpul-ngumpul semua. Gitu caranya. Jadi banyak cara ikhwatiddin, ya. Tapi dengan mengasingkan diri, tidak mau berkumpul, ini berarti seperti memutus silaturahmi. Dan mereka juga jadi enggak suka dengan kita. Ada dua, mungkin enggak suka atau mungkin segan, takut salah. Demikian ikhwatiddin. Jadi tetap berkunjunglah, sempatkan. Ya paling tidak hari raya itulah, karena kalau di tempat kita itu hari raya itu memang wajib silaturahmi. Kalau enggak dianggap sudah lari dari keluarga. Itu ikhwatiddin, ya. Dan ketika kita berkunjung ikhwatiddin, bawalah buah tangan. Itu juga untuk mempererat. Jangan antum pirit-pirit waktu pas jam makan, jangan. Cari kapan jam makan paman? Oh, jam pas. Assalamualaikum. Pas sekali ini. Kalau orang Padang bilang langkah suwo katanya, langkah kanan. Oke lah sekali paman kita suka, 2 kali. Kalau sudah 5 kali, 10 kali, ini nampaknya memang di mata-matai yang kita makan ini. Ya, bawalah buah tangan. Ikhwatiddin, itu banyak cara sebenarnya. Jam berapa? Belum sampai jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana mau nanya. Ana sudah di khidbah dan ana baru tahu kalau papa sekarang papa ikhwan tersebut adalah papa tirinya. Ya. Dan ikhwan tersebut baru menjumpai keluarga almarhum ayah kandungnya. Dan ayah kandung udah lama meninggal sejak dia kecil. Jadi ikhwan tersebut cerita ke keluarganya almarhum ayah kandung kalau ikhwan tersebut sudah mengkhidbah anak. Cemana? Ana baru, ini kalau yang kedua kali saya baca nggak paham juga kita lewat ya. Ustadz, ana mau nanya, ana sudah di khidbah. Ingat, ana sudah khidbah. Berarti yang nanya akhwat. Dan ana baru tahu kalau papa sekarang ikhwan tersebut, maksudnya papanya ikhwan, ayah si ikhwan, papa. Jadi repot jadinya bahasanya. Ayahnya si ikhwan adalah ayah tiri. Sini papa tiri. Ini 10.000 jajannya ini papa ya. Dan ikhwan tersebut baru menjumpai keluarga almarhum ayah kandungnya. Nah ya. Kemudian ayah kandung sudah lama meninggal sejak dia kecil. Jadi ikhwan tersebut cerita ke keluarga almarhum ayah kandungnya kalau ikhwan tersebut sudah mengkhidbah ana. Udah paham ya di sini ceritanya kan? Nanti kalau antum aja yang jawab. Dan keluarga almarhum ayah kandungnya minta ana untuk jumpai keluarga. Apa hukumnya Ustadz gitu ya? Apa hukumnya? Gimana ya Ustadz? Silakan jumpa, kenapa? Mereka kan juga manusia. Memangnya anti ketika keluar rumah tuh gak jumpa manusia? Ini kadang-kadang akhwatnya aneh. Ya. Jumpa dengan ikhwan gini dia. Jumpa dengan tukang becak santai aja dia. Bang, sini bang. Tukang becak tuh ikhwan juga. Ikhwan tuh akan laki-laki artinya. Kecuali tukang becaknya perempuan.
Tapi lumayan lah ikhwatiddin. Berarti mereka tuh menghormati antum sebagai ikhwan. Dia merasa dia itu mangsa pasarnya antum. Itu dia. Yakin dia. Ya antum pun ikhwan-ikhwan ketika bertemu dengan berpapasan dengan akhwat yang jilbabnya besar, bercadar kan agak-agak salah tingkah gitu kan? Iya kan? Iya kan? Itu dia. Tapi kalau bertemu dengan akhwat yang rambutnya merah kuning hijau, kemudian roknya separuh paha, salah tingkah nggak? Murah kali ini kan begitu. Begitu sama ikhwan-ikhwan. Hanya reaksi beda. Itu ikhwatiddin. Silakan ketemu, nggak ada masalah. Silakan ketemu. Kemudian bawa abang atau adik kita laki-laki untuk ketemu keluarganya. Jangan sendiri. Jangan, ikhwan, akhi, jemputlah saya ya. Yang mengkhidmah, jemputlah saya ya. Gak usah naik mobil, naik sepeda motor aja. Nanti kita baca bismillah sama-sama. Gak boleh. Datanglah, silakan datang. Ya, pakai jilbab yang lengkap, tutup aurat. Kemudian minta temani abang. Ya, minta temani abang. Udah sebenarnya. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum mendatangi pesta non kafir? Kalau mendatangi pesta non kafir boleh, bahkan wajib. Mendatangi pesta non kafir wajib. Barang siapa yang tidak mendatangi walimah maka faqad asa Abul Qasim. Berarti dia telah durhaka kepada Rasulullah. Jadi wajib hukumnya, kecuali kalau ada maksiat di sana. Antum kenapa ketawa? Begitu non kafir, berarti kan muslim. Ustaz, bila dengar nih. Ustaz, bila berhubungan intim suami istri, namun tidak ada keluar mani dan sudah dukhul, apakah harus mandi junub? Bagi keduanya iya. Rasulullah katakan, idal taqal khitanan faqad wajabal ghusl. Apabila sudah bertemu dua khitan, maksudnya khitan laki-laki, khitan perempuan, faqad wajabal ghusl, maka dia sudah wajib mandi. Para ulama mengartikan bertemu di sini bukan hanya sekadar bersentuh antara khitan dan khitan, tapi dukhul. Sampai ahli fikih menyebutkan bahwasanya hatta yaghibus syafah, hashfah, sampai kepala zakar itu yang minimal masuk, tidak terlihat lagi, itu sudah dikatakan jima atau hubungan intim, maka dia wajib untuk untuk mandi walaupun dia tidak keluar mani. Itu ini antum ketahui ya. Nanti antum nikah kemudian kesentuh khitan, aduh mandilah ini, begitu. Padahal belum. Ya. Jadi yang dikatakan dukhul itu yaghibus syafah, yaitu hashfah, kepala zakar itu hilang. Itu sudah dalam kategori yang namanya dukhul. Jadi penetrasinya minimal, yaitu hashfahnya hilang. Ini harus jelas-jelas ceritanya ini. Kalau enggak paham antum. Karena kan umumnya antum belum menikah. Baik. Ustadz, seorang anak laki-laki akil balik tidak mau dibangunkan oleh ibu tirinya untuk sholat karena anak tersebut tak menghormati dan tak menghargai ibu tirinya, dan ia meninggalkan sholat karenanya. Bagaimana Islam mengatur hal ini? Ikhwatiddin, ibu tiri itu tidak bertanggung jawab penuh terhadap anak tirinya. Jadi bagaimana? Bapak kandungnya kan ada. Ya. Memang ikhwatiddin secara urfi ibu tiri itu lebih riskan mendidik anak tiri ketimbang anak kandung sendiri. Ya. Kalau ibu kandung mencubit anaknya, anak kandungnya, dengan ibu tiri mencubit anak tirinya, itu bisa berakibat beda. Ya. Bahkan beda. Kalau sudah ibu tiri mencubit anak tirinya, itu keluarga bisa turun. Enak kali dia ya mencubit cucu kami. Itu neneknya ngomong, ya, enak sekali dia mencubit keponakan kami. Begitu Ikhwatiddin. Oleh karena itu sering ibu tiri ini, ya, dia bersikap biasa sama seperti ibu kandung, tapi dianggap lebih kejam. Walaupun memang ibu kota tak sekejam ibu tiri. Di dalam masalah ini Ikhwatiddin rahimallahu iyyakum, jadi ibu tiri bagaimana? Ibu tiri tak seperti ibu kandung.
Si anak pun berbaktinya tidak sama seperti ibu tiri. Dia baktinya wajib yang Rasulullah katakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulan baikku? Rasulullah katakan, ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi? Ibu. Sampai 3 kali. Ummuka, yang keempat baru abuka. Ini ibu kandung, bukan ibu tiri. Ya, ini ibu kandung, bukan ibu tiri. Jadi si ibu yang bangunkan, gak mau juga, jangan dicubit. Ini jadi masalah besar. Kan dia punya ayah. Udah serahkan kepada ayahnya. Itu ikhwatiddin, serahkan pada ayahnya. Ustadz, bagaimana hukum denda keterlambatan bayar uang kuliah? Jika itu riba, apakah berkah? Ikhwatiddin, Allahu a'lam bissawab. Denda. Aduh, nggak berani saya tanyain. Saya apa? Jawab. Di satu sisi tidak bisa kita kata riba, tapi sisi lain ada bisa kata riba. Karena sebagai hukuman. Tapi Allahu a'lam. Saya mempunyai saudara laki-laki yang sedang bekerja di kebun. Di kebun, letak masjid sangat jauh dari tempat tinggalnya dan dia juga tak memiliki kendaraan. Bagaimana hukumnya jika saudara saya tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Ya sudah, dia bersama kawan-kawannya sholat berjamaah di tempatnya. Buatlah entah ruang tamu atau tempat apa sebagai tempat musola, buat di situ. Upayakan tetap sholat berjamaah, ada adzannya, walaupun tidak bisa ke masjid. Jadi kan banyak kantor-kantor begitu. Ya, banyak kantor yang begitu. Masjid di luar, jauh misalnya. Jadi bagaimana? Mereka buatlah musola di dalam kantor. Gitu caranya. Terakhir. Ustadz, bagaimana cara menghadapi hati yang sedang jatuh cinta? Hati ini lemah, Ustadz. Sedangkan jenggot dan cingkrangnya menyambar-nyambar. Ini cari pasal akhwat ini. Aduh. Itulah. Jadi ikhwatiddin, akhwat yang sudah berhijrah itu beda versi fitnahnya dengan akhwat yang belum hijrah. Beda versinya. Ya ini, kalau dia sudah berhijrah, itu jenggot dan cingkrang itu menyambar-nyambar. Kalau ikhwan ya kelebatan jilbabnya itu yang merasuk ke dalam hati. Itu ikhwatiddin. Ya. Jadi bagaimana caranya ikhwatiddin? Akhwat, ya, ketika anti sedang jatuh cinta, sekarang perhatikan kenapa anti itu jatuh cinta. Kenapa jatuh cinta? Gak akan mungkin orang begitu lahir jatuh cinta. Tentu ada sebabnya. Makanya anti tidak boleh jatuh cinta. Inilah cinta itu pertama dari mana? Dari mata. Makanya Rasulullah katakan, kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakan kepada mukminah, orang-orang mukminah supaya menundukkan pandangannya dan jaga kemaluannya. Karena kalau sudah dari mata akan muncul yang namanya cinta. Makanya kan orang kita mengatakan, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kalau dia sudah ke hati larinya, ini seorang wanita kalau sudah cinta berat, dia bisa hilang harga diri dan bisa hilang malunya. Nah dia, walaupun dia berjilbab. Berapa banyak ikhwan-ikhwan yang genit akhirnya pacaran dengan siapa? Akhwat yang pakai jilbab, besar jilbabnya. Kita temuan di sana ya, begitu. Kenapa? Ta'aruf alasannya. Jadi pacaran diartikan ta'aruf. Sama dengan bank yang syariat, bunga dikatakan mudorobah, gitulah kira-kira. Jadi dikira kalau sudah di bahasa Arab kan menjadi halal, gitulah. Ini bukan ta'aruf, namanya pacaran, namanya haram. Jadi kalau ada misalnya anti rasa-rasa dengan kok serak dengan ikhwan itu, udah tundukkan pandangan. Kenapa? Karena kalau semakin dalam itu semakin bahaya. Itu aja. Dan jangan gantungkan harapan anti dengan ikhwan tersebut. Iya, kalau seandainya dia datang dan dia tahu perasaan anti, kalau enggak gimana? Itu kan namanya hanya bertepuk sebelah tangan, tak bunyi dia. Cinta itu dia akan dirasakan kalau dia tersambut. Ibarat tepukan berbunyi dia. Tapi kalau anti saja yang bertepuk, nggak berbunyi. Bukan nikmat yang dirasakan,
tapi penderitaan yang dialami. Jangan, jaga hati anti. Ya, tundukkan pandangan. Upayakan, apalagi yang sudah memang waktu-waktunya nikah. Ini akhwat kita ini kadang-kadang lebih ganas dibandingkan ikhwannya. Kalau dia lewat, mana lain cocok ini. Ikhwannya lewat tunduk-tunduk. Nyuwun sewu gitu. Derek langkung, akhwatnya. Demikian ikhwatiddin, hati-hati. Ya akhwat ya, hati-hati. Kalau sudah sampai cinta itu berat. Dan jangan gantungkan. Jangan gantungkan harapan dengan dia. Karena bisa saja dia nggak tahu. Atau kalau memang anti serius, supaya jelas. Anti suka kali dengan ikhwan ini, cocok kali menurut saya ini. Udah. Tapi kan dia nggak tahu. Silakan anti boleh utus siapa, tanyakan. Akhi, ada akhwat fulana. Ini, antum mau nggak nikah dengan dia? Tanyakan betul-betul. Jangan dibiarkan. Kenapa anti nggak nikah-nikah? Saya menunggu si fulan. Fulan tahu nggak? Nggak tahu. Ini kan penderitaan namanya ikhwatiddin. Jadi boleh. Tapi jangan anti. Kalau anti memang berani, silahkan datangi. Akhi, mau nggak nikah dengan saya? Begitu. Mau nggak nikah dengan saya? Si ikhwan? Boleh juga misalnya begitu kalau dia cocok. Demikian. Tapi kan ini jarang. Ya jarang. Dan memang seorang akhwat, jagalah marwahnya. Apalagi kalau dia cerita. Tengok, akhwat itu kemarin datang ke saya. Dia katakan, akhi, antum mau nikah dengan saya? Saya tolak lah. Oh iya. Kan kasihan ikhwatiddin. Sedangkan ikhwan yang asik nazor aja kerjanya, tidak jadi-jadi, itu jadi bahan perbincangan di kalangan para akhwat. Abu Nazor dia katanya. Abu Nazor itu hati-hati kalau dia datang. Abu Nazor aja kerjanya. Begitu. Demikian ikhwatiddin. Akhirnya mereka pun saling was-was. Ketika yang salah seorang dari was-was di Nazor cocok, boleh juga. Begitu ikhwatiddin. Jadi hati-hati ya. Kalau memang ada ketertarikan, cari cara bagaimana supaya si ikhwan tahu. Siapalah begitu. Atau dengan cara menjaga marwah si akhwat. Misalnya si ikhwan, anggap saja si akhwat pura-pura tidak suka dengan dia. Ikhwan nanya, antum suka dengan si akhwat itu? Begitu. Jangan katakan, akhwat itu suka dengan antum. Mau nggak akhwat itu kan? Ini kan berarti kurang menjaga marwahnya si akhwat. Antum yang temannya atau si akhwat punya teman yang sudah bersuami, tanyakan, tolong suaminya itu. Tapi jaga rahasia ini. Antum suka dengan akhwat tersebut. Yang mana itu? Yang agak gemuk itu loh. Oh, yang timbangannya 70 itu. Misalnya begitu. Kurang minat. Udah, kasih tahu. Jadi dia si akhwatnya tidak terlalu menggantungkan harapan, berharap-harap. Terkadang sampai berharap-harap cemas. Sehingga ketika ikhwan yang dia harapkan ternyata menikah, Masya Allah, akhirnya dia patah hati dan tidak ada yang tahu kecuali dia dan teman-temannya. Kan kasihan ikhwatiddin. Demikian ikhwatiddin. Cukuplah seperti itu ikhwatiddinnya. Jadi bagi akhwat yang sempat suka dengan seorang ikhwan, coba kirim utusan. Catatan, utusan ini menjaga siapa akhwatnya. Jangan sampai dia kasih tahu akhwatnya yang minta. Supaya si akhwat jelas statusnya, apakah ikhwan tersebut suka apa tidak. Itu ikhwatiddin. Ya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.